Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Min 3 Tangerang Selatan? Jumpa lagi dengan saya Pak Ilham dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan menjelaskan tentang Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Anak-anakku semuanya, gambar tersebut adalah gambar tempat berdakwah Sunan Muria. Lalu, apa dan siapakah Sunan Muria tersebut? Yuk kita belajar bersama-sama. Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Utsman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtadho, diperkirakan lahir tahun 1450-an Masehi. Ayahnya adalah saudara kandung Sunan Ampel dari ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ibunya bernama Dewi Syarifah. Silsilah Sunan Muria bersambung sampai Rasulullah melalui jalur kakaknya Ibrahim As-Samarkandi. Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwahnya dari gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Ia pernah juga berguru kepada Sunan Ngerang bersama-sama Sunan Kudus dan Adipati Patak. Sunan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut agama Hindu dan Buddha dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental. Tradisi keagamaan tersebut tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islami. Masa perjuangan dakwahnya seiring berdirinya Masjid Agung Demak, masjid yang pertama didirikan di Pulau Jawa. Sunan Muria ditunjuk sebagai muazin salat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Sunan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, wirid atau zikir, mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan, dermawan, dan dakwah yang disampaikan dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi budaya masyarakat. Keberhasilan dakwah Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Pati, Tayu, Juan, dan sekitar Kudus. Daerah-daerah yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil dan jauh dari keramaian pusat kota. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria. Selanjutnya, peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti misalnya menerima upacara tingkeban atau mituni. Tradisi tingkeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7. Yang berikutnya menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru, yaitu memasukkan nilai dan ajaran Islam dalam praktik pernikahan yang telah berjalan, sehingga meskipun ada budaya Jawa, tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran agama Islam. Yang berikutnya adalah mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru. Contohnya, mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan. Dalam praktek sebelumnya, selamatan atau sesajen itu diberikan kepada sosok makhluk halus. Maka dakwah para wali mengganti tujuan selamatan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah. Demikian juga tradisi bancakan atau makan besar dalam acara selamatan, dengan tumpeng yang sebelumnya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri atau selamatan, yaitu upaya mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa ajaran Islam. Peran Sunan Muria berikutnya adalah mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang.
Sebagaimana pendekatan dakwah Wali Songo lainnya, Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya, melalui pertunjukan wayang, kubahan Sunan Kalijaga, mengubah isi cerita, melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat, serta menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti kisah Ramayana yang sudah diislamkan. Dengan cepat masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo lah yang benar. Begitu pula dalam cerita wayang tokoh Bima yang sebelumnya diberitakan karakter kejam dan kasar, dikenal dengan nama Werkodara atau serigala. Sikap positif dalam pribadi Sunan Muria. Yang pertama, beliau adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Sunan Muria memilih tinggal di pelosok, jauh dari perkotaan dan pusat kekuasaan. Ia bergaul dengan masyarakat pinggiran. Pilihan itu menunjukkan bahwa sosok Sunan Muria memiliki sifat yang baik. Yang kedua, Sunan Muria adalah pribadi yang moderat dan toleran. Dalam berdakwah, beliau mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu berdakwah dengan memasukkan ajaran agama Islam lewat berbagai tradisi keagamaan. Contohnya, tradisi kenduri diganti menjadi membaca zikir, tahlil dan doa bagi orang muslim yang sudah meninggal di hari ketiga, hari keempat, 40 dan lain sebagainya. Sunan Muria mengganti membaca mantra dengan bacaan doa, sholawat dan sedekah. Selanjutnya, sikap positif beliau adalah dermawan. Sunan Muria mengajarkan agar masyarakatnya menciptakan keselarasan dan perdamaian sesama penduduk melalui sedekah atau pemberian makanan kepada tetangga. Ia mencontohkan dengan sikap dermawan dan mengajar penduduk saling memberikan makanan. Demikian penjelasan singkat mengenai Sunan Muria. Minggu yang akan datang akan saya sampaikan film dari Sunan Muria. Terima kasih.